Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Sabtu 10 September bersama saya Romo Parjono. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda kehidupan kekal. Kami merenungkan sabdamu dari Injil suci Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan 49. Sejenak kami hening menyadari kehadiran-Mu yang bersabda kepada kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku, serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Maka jadilah pohon yang baik. Pernahkah Anda melihat pohon yang baik? Saya belum pernah. Kalau pohon yang besar, kecil, tinggi, pendek, subur, gersang, meranggas, kering, mati, saya pernah lihat. Bahkan pernah menanam dan memelihara. Tentu bukan itu maksud Yesus. Dia menggunakan perumpamaan. Menurut Yesus, pohon yang baik adalah pohon yang akhirnya pada saatnya yang tepat menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik bisa diartikan sebagai buah yang menyenangkan, yang berguna, dan menggembirakan bagi penanam. Penanam pasti berharap hasil yang berguna dari yang ditanam. Hidup kita manusia harusnya demikian juga. Hidup yang berbuah baik, yakni hidup kita yang menyenangkan Tuhan atau lebih tepatnya berkenan pada Tuhan. Hidup dan kehadiran kita dalam hidup bersama hendaknya menjadi warta gembira bagi sesama. Kita dilahirkan ke dunia ini dengan suatu rencana dan perutusan khas khusus dari Tuhan melalui orang tua kita. Tuhan pun memelihara dan menopang hidup kita setiap saat supaya kita dimampukan menjalankan perutusan Tuhan dalam hidup bersama ini. Semoga demikian. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas misteri kelahiran kami di dunia ini. Kami sadar Engkau ciptakan kami untuk suatu panggilan dan perutusan-Mu yang berguna dan bermanfaat di dunia ini. Semoga hidup dan kehadiran kami berbuah baik, yakni hidup yang berkenan bagi-Mu dan berguna bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.